di service level agreement tuh salah satunya ada bentuk kualitas penyediaan layanan. Nah, ini sebenarnya kualitas layanan cloud ini dasarkan atas apa aja sih? Nah, ini dibagi menjadi berikut ini, di mana yang pertama itu availability. Availability ini menunjukkan seberapa lama ini sistem dapat diakses, seberapa misalkan dalam setahun. Nah, berapa lama sih dalam setahun itu dia cloud resource di cloud itu bisa diakses oleh kita, gitu. Itu yang disebut availability. Nah, kan suka ada yang disebut high availability. Nah, itu berarti dia menyatakan bahwa mereka itu sistem atau resource itu dapat diakses sangat lama gitu. Jadi misalkan dalam sehari 24 jam dia anggap misalkan high availability itu benar-benar 24 jam tuh full bisa dipakai terus kayak gitu. Itu mengenai availability dari kualitas layanan cloud. Kemudian selanjutnya ada reliability. Reliability ini menunjukkan seberapa baik kepercayaan terhadap sistem resource dalam proteksi dan menjalankan perintah yang diberikan. Itu reliability. Jadi si resource ini bisa nggak menjalankan perintah yang kita masukkan. Gitu, misalkan kita sewa resource cloud server ya, terus kita jalanin perintah biasanya kalau kita masukin aplikasi atau itu benar-benar bisa 100% jalan sesuai dengan yang kita inginkan nggak dengan aplikasi yang dipasang itu reliability dari kualitas layanan cloud kayak gitu. Terus kemudian performansi itu seberapa baik kualitas kerja sistem. Jadi kalau misalkan kalau kita lihat misalkan jangan baru dikasih sedikit, aplikasinya masih kecil-kecil, ternyata performanya udah turun gitu, jadi lambat segala macam. Itu kan salah satu kualitas si resource cloud itu sendiri. Itu yang perlu diperhatikan, itu salah satunya performance. Nah, kemudian security. Nah, seberapa baik pengamanan sistem. Itu jangan sampai kita udah tahu data kita penting itu dimasukin ke sana, ternyata data kita bisa jadi hilang, bisa jadi tersebar, atau bagaimana. Itu menunjukkan gimana kualitas security dari si layanan cloud itu sendiri. Kemudian itu didasari oleh disaster recovery. Jadi misalkan ada maintenance, karena emang sistemnya itu harus diupdate dan segala macam, itu gimana si layanan atau resource cloud-nya itu bisa cepat pulih, berjalan normal lagi. Jangan maintenance tuh bisa sampai semingguan. Nah, itu sangat kurang baik itu kualitasnya jadinya. Gimana kalau ada butuh maintenance sistemnya harus diupdate, itu misalkan cuma beberapa menit, kan itu enak kita sebagai user kayak gitu. Nah, itu yang mendasari kualitas layanan cloud tuh kira-kira dari aspek-aspek itu: availability, reliability, performance, security, dan disaster recovery. Nah, kemudian gimana sih kunci sukses kita sebagai penggunanya nanti kalau nanti kita menggunakan layanan atau resource di cloud itu yang paling utama adalah kita perlu rencana dulu. Rencananya itu karena kebetulan penyedia cloud ini yang ada sekarang ini kebanyakan memberikan harga berdasarkan apa yang kita gunakan saja. Jadi kalau kita
gunakan kecil, otomatis harganya ringan. Nah, kayak gitu. Jadi kita perlu merencanakan dulu environment cloud yang perlu kita gunakan dari sistem yang paling kecilnya. Jadi paling ringan, jadi bakal murah, dan nanti kita bisa coba dulu kayak gitu. Dan kebetulan banyak juga yang provider cloud itu menyediakan layanannya itu secara gratis untuk awal-awal gitu. Jadi bisa kita coba. Nah, itu jadi salah satu kunci kita kalau bisa menggunakan cloud itu enak. Jadi kayak gitu. Jadi kita rencanakan dulu penggunaan environment paling kecil dan ringan. Kemudian ini kenapa kita perlu memperhatikan service level agreement? Karena nanti mungkin ada downtime atau ada maintenance berapa lama kayak gitu. Itu kita bisa menjadwalkan. Dan kalau udah tahu bakal ada down itu, otomatis kita kan pasti aware akan aplikasi kita, akan sistem yang akan kita taruh di resource cloud itu. Jadi kalau aplikasi datanya mungkin kita bakal backup dulu setiap kapan kayak gitu. Itu kan jadi nanti apa yang kita develop atau kita deploy di resource cloud itu otomatis nggak akan jadi beban buat kita nantinya ketika digunakan gitu. Jadi kita jadwalkan dulu ketika emang ada perbaikan, jadi bisa kita backup kapan gitu. Kemudian selanjutnya kita dengan tahu SLA tadi itu, jadi kita bisa bentuk arsitektur yang sistem yang aware. Jadi kalau down, ternyata ini harus dibuat backupnya di mana. Jadi kalau sewaktu-waktu terjadi down, aman, data-data kita masih ada di backup. Nah, mungkin itu arsitektur kita ada di satu cloud itu, ada aplikasinya, mungkin database-nya terpisah. Itu gimana kita merancang arsitektur sistem yang akan kita bangun itu sesuai kebutuhan. Jadi ketika down aplikasi itu, data jangan sampai hilang. Ketika down satu aplikasi di satu provider cloud itu, jangan, karena mungkin kita menyediakan lagi service atau layanan kita kepada user, otomatis jangan sampai itu down juga. Nah, kayak gitu. Itu jadi kita perlu membuat arsitektur sistem yang udah aware sama resource cloud yang kita pakai. Kemudian salah satu kunci untuk bisa kita sukses menggunakan layanan cloud ini adalah akun penyimpanan di cloud itu bisa kita pakai juga sebagai log diagnostic system. Jadi ini kapan sih pernah mati sistem cloud-nya itu, kapan itu mungkin di aplikasi kita menuliskan ke dalam akun penyimpanan untuk sebagai log diagnostic sistemnya juga. Jadi kedepannya kita tahu kita harus melakukan apa supaya tidak terjadi kalau misalkan tadinya ada kegagalan sistem dan sebagainya. Itu kunci-kunci sukses kalau kita mau menggunakan layanan cloud. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu tentang ini? Saya nambahin dikit, mungkin Mas Dimas, kalau misalnya kayak di kampus gitu ya, biasanya tim IT-nya itu udah ada plan-nya untuk maintenance gitu ya. Biasanya waktu libur kuliah gitu kan, saya S1 biasanya kita akhir tahun itu pasti lagi libur kuliah gitu kan. Jadi di waktu seperti itulah biasanya tim IT-nya melakukan maintenance system gitu. Jadi website apa gitu pada nggak bisa diakses, misalnya dari jam 12 malam sampai jam 2 pagi
tanggal 25 Desember misalnya gitu. Nah, Jadi kita tim IT-nya tuh harus ada planning juga kayak gitu. iya benar. Nah itu dia. Nah seperti itu. Jadi, nah itu salah satunya kayak akun penyimpanan kan otomatis kita bisa akses itu log. Ternyata banyak jadwal kapan nih banyak diakses, jadwal kapan ternyata sedikit aksesnya. Mungkin akhirnya dari situ bisa kita jadwalkan waktu yang tepat lah untuk perbaikan segala macam, seperti itu kan ya.